Episode terakhir. Saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa, semoga kita semua diberikan kesehatan, dan rezeki yang melimpah amin. Jangan lupa like video ini, terima kasih. Ada di dalam pikirannya setiap waktu, setiap saat. Juga ada di dalam doa dan rindunya. Mas. Lagi ngapain, sayang? Awalnya Meira tak percaya, itu adalah suami yang dia rindukan. Namun, suara itu dia sangat yakin. Beberapa detik yang lalu, Meira sempat berpikir kalau Darrell kemungkinan adalah hantu yang menjelma menjadi suaminya. Sebab Darrell tak memberi kabar bahwa dia akan kembali hari ini. Tapi, setelah Meira menghubungkan dengan beberapa hal, dia semakin yakin itu Darrell. Beberapa jam yang lalu, dia sempat menghubungi lelaki itu, namun nomornya berada di luar jangkauan. Aku mau video call kamu, Mas, jawab Meira, sambil melangkahkan kakinya semakin dekat pada lelaki itu. Entah siapa yang memulai, kini mereka sedang saling mendekap sangat erat. Meira merasa bahagia tak terkira karena kini dia bertemu kembali dengan sandaran terbaiknya selama ini, dada bidang milik Darrell. Kangen, rengek Meira. Satu kata penuh makna, yang berhasil membuat lelaki yang sedang dipeluknya menjadi lebih percaya diri. Aku tahu kamu kangen berat sama aku, makanya aku pulang lebih awal, sayang. Darrell mengecup puncak kepala Meira setelah mengatakan itu. Bukannya karena kamu yang kangen aku. Meira balik bertanya. Lantaran dia tak terima dengan pernyataan sang suami. Itu juga, intinya aku tahu kita saling merindukan, sayang. Dua insan yang saling merindukan itu, saling menikmati dekapan satu sama lain. Meira sibuk memejamkan matanya, sambil menghirup aroma tubuh lelaki itu. Sedangkan Darrell, mengukir senyum sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar. Apa kerjaan kamu lancar, Mas? Salah satu hal yang Meira khawatirkan selama Darrell pergi, mengingat ini adalah pengalaman pertama lelaki itu sejak menjabat menjadi CEO. Lancar, berkat doa kamu pastinya. Kening Meira jadi sasaran saat ini, untuk dikecupnya. Aku mandi dulu, ya. Meira mengangguk, sambil melepaskan pelukan. Belum, ini masih belum saatnya untuk mengatakan dan memberikan kabar bahagia, biarkan Darrell beristirahat dulu. Namun, Darrell bukannya beranjak ke kamar mandi, dia justru melangkah menuju meja rias, ada benda yang sangat tidak asing baginya. Saat melihat itu, dia jadi khawatir akan satu hal. Sayang, apa yang kamu lakukan selama aku pergi? Ini apa? Darrell mengajukan pertanyaan itu, sambil meraih sesuatu di atas meja rias. Darrell hanya takut dan khawatir jika istrinya, mengenang luka lama selama dia pergi ke luar negeri. Dia sangat tak ingin itu terjadi. Dia tak ingin Meira terluka lagi mengingat masa lalu pahit itu. Masih menggenggam tespek yang baru saja diambilnya dari meja rias, lelaki itu kembali menghampiri istrinya sambil tersenyum. Tidak ingin marah atau sejenisnya. Ini untuk apa, sayang? Dia bertanya dengan lembut, mengusap pipi Meira dengan telapak tangannya. Wanita itu juga menampilkan senyum terbaiknya, meraih tespek dari tangan Darrell. Ini bukan kisah masa lalu, sayang, jawab Meira. Ini baru aku coba kemarin, dan dia ada di sini sekarang. Dengan mata yang berkaca-kaca, Meira mengambil tangan Darrell meletakkan tepat di atas perutnya. Maksudnya, sekarang, kamu? Iya Mas, aku hamil. Meira langsung menghambur ke dalam pelukan lelaki itu, melingkarkan kedua lengannya di leher Darrell. Kita dikasih kepercayaan itu lagi, kita harus berjanji untuk menjaganya dengan baik. Suara Meira terdengar bergetar saat ini. Sedih, dan bahagia bercampur menjadi satu. Meira merasakan pelukan yang tak kalah hangat dari lengan kokoh lelaki itu. Alhamdulillah, ucap Darrell. Aku pikir, aku akan mendapat hukuman lebih lama, karena pernah menyia-nyiakan dia yang sebelumnya, tapi ternyata. Meira melepaskan pelukan, hanya untuk menatap wajah lelaki itu. Dia sangat ingin melihat bagaimana ekspresi Darrell. Tak pernah Meira sangka, lelaki itu akan menangis. Sangat jauh dari apa yang Meira pikirkan,
sangat berbanding terbalik seperti saat pertama kali mereka mendapat kabar bahagia ini. Ih nangis. Meira mengejeknya, kamu kok cengeng sih, Mas akhir-akhir ini. Wanita itu berjinjit, ibu jarinya mengusap air mata Darrell yang membasahi pipi lelaki itu. Aku nggak tahu harus ungkapin bahagia ini, gimana? Yang jelas, aku sangat bersyukur. Darrell menangkup pipi Meira dengan kedua tangannya. Mengecup lembut bibir Meira. Makasih sayang, kamu udah bertahan sejauh ini. Darrell kembali melakukan hal yang tidak pernah Meira pikirkan, lelaki itu berlutut di hadapan Meira. Wajahnya berada tepat di hadapan perut istrinya. Ayah janji sayang, kali ini ayah berjanji, bakalan jagain kamu sama bunda kamu, sebaik mungkin. Dia melakukan itu seakan sedang berkomunikasi dengan janin di dalam sana. Kita sama-sama bertahan Mas, sejauh ini. Kita sama-sama berjuang, sahut Meira. Aku pegang janji kamu. Temani aku mandi, ya. Darrell kembali berdiri, mulai dengan gelagat manjanya, Darrell meletakkan dagunya di pundak Meira, sambil menghirup aroma tubuh istrinya yang cukup dirindukannya itu. Aku udah mandi, tolak Meira secara halus. Ekspresinya langsung berubah, dia tahu kemana arah ajakan lelaki ini. Hanya mandi. Mana mungkin. Pasti berakhir dengan mengotorinya lagi. Tapi butuh ditemani istri di dalam bathtub, rengek lelaki itu, masih belum berpindah dari tempatnya. Dia mengunci Meira dengan eratnya pelukan. Please. Aku bisa masuk angin kalau bolak-balik mandi. Nggak kasihan sama dedek di dalam. Meira punya ide cemerlang, mengatakan alasan dengan membawa-bawa sesuatu yang mulai tumbuh di dalam sana. Benar juga, oke kali ini kamu selamat. Tunggu aku selesai, setelah itu kita turun, makan bareng ayah dan bunda. Darrell mengacak dengan gemas rambut Meira. Menatap punggung Darrell yang sedang menuju ke kamar mandi, wanita itu bernapas lega. Dia selamat. Bukan bermaksud menolak ajakan sang suami, hanya saja Meira merasa tidak nyaman jika harus berurusan dengan air berlama-lama seperti itu. Obrolan hangat tercipta di sebuah ruang makan, keluarga kecil Ibra sedang bercengkerama di sana. Darrell dan ayahnya sibuk berdiskusi tentang pekerjaan dan lelaki itu juga membagikan apapun yang dia dapatkan selama melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Sedangkan dua wanita beda usia itu juga sedang mengobrol ringan tentang masakan, makanan. Inayah sedang menginterogasi menantunya. Menanyakan apa saja makanan favorit wanita itu, mungkin bisa menjadi salah satu pemicu nafsu makannya selama hamil. Tapi itu nggak bisa dijadikan acuan, kamu hari ini suka sayur lodeh, bisa jadi besok-besok malah mual nyium aromanya. Inayah meragukan, berdasarkan pengalamannya selama hamil. Besok bunda temani ke dokter, ya. Supaya kita tahu usia dan kondisinya di dalam. Ajak Inayah. Meira mengangguk, tapi pandangan matanya beralih pada Darrell yang sedang serius mengobrol dengan Ibra. Jangan pikirkan El, dia pasti sibuk. Inayah seakan tahu apa yang ada di dalam pikiran sang menantu. Sama bunda aja ya. Ucapnya lagi, dengan pelan, tanpa bermaksud membuat wanita itu kecewa. Iya, bunda. Aku tahu Mas El sibuk. Perginya sama bunda aja, jawabnya sopan. Setelah itu, kita ke salon, shopping, mau nggak? Mau banget, bun. Tidak bisa dipungkiri, makhluk yang bernama wanita pasti akan sulit menolak ajakan seperti itu. Meira tak lagi menampilkan wajah kecewanya, sepersekian detik berganti dengan raut yang bahagia. Aku bisa kok antar kamu periksa ke dokter besok. Besok aku full seharian di rumah. Tegas Darrell. Iya, dia memang sedang mengobrol dengan sang ayah. Namun, masih bisa menguping dengan baik obrolan istri dan bundanya. Tapi Mas, aku mau. Sama aku aja ya bunda. Kalau bunda mau ikut juga boleh, tapi setelah itu Meira langsung pulang. Karena aku butuh dia di rumah. Sambil mengedipkan sebelah matanya, Darrell sengaja menggoda Meira. Ih, apa sih Mas? Sahut Meira, merasa malu karena Darrell menggodanya tidak tahu tempat. Istri lagi hamil muda, dijaga El. Jangan dirusak.
Ibra menimbrung obrolan mereka. Aku cuma mau seharian sama kamu, di rumah, sayang. Akhir-akhir ini aku sibuk, jarang ada waktu buat kamu, kebetulan besok aku bebas nggak ada pekerjaan yang terlalu mendesak, jelas Darel. Benar. Manfaatkan waktu kalian berdua, selagi kamu bisa L. Lebih bagus lagi kalau kamu yang temanin Meira periksa kehamilan. Timpal Inayah. Keduanya mengangguk setuju, meski Meira sebenarnya tertarik dengan ajakan Inayah, tapi sepertinya Darel tidak akan melepaskannya. 5 minggu, adalah usia kehamilan Meira saat ini. Dia menatap penuh haru pada sebuah lembaran foto berwarna hitam putih yang menampilkan hasil USG di dalam kandungannya. Mas, hasil USG-ku yang pertama, kamu simpan di mana? Untuk apa, sayang? Meira mengambil sesuatu dari rak buku. Sebuah album foto yang berisi foto-foto pernikahan dan foto-foto liburan mereka yang sengaja Meira cetak dan simpan dalam sebuah album. Kita simpan di sini, Mas. Meira merangkak naik ke atas ranjang, bergabung bersama suaminya. Biar gimana pun, dia juga bagian dari kisah hidup kita, kan? Pernah menemani perjalanan kita, aku mau sandingkan di sini. Meira menunjuk pada sisi kosong, tepat di atas foto hasil USG kehamilannya saat ini. Bagaimanapun, dia tetap yang pertama, iya kan? Darel setuju dengan permintaan istrinya. Tanpa perlu dibujuk dan tanpa ragu dia mengambil sesuatu yang telah dia simpan lama, rapat-rapat, tanpa diketahui oleh istrinya. Ini, sayang. Senyum Meira mengembang, meraih selembar foto itu dari tangan suaminya. Anak-anakku, ucapnya pelan. Sambil mengusap dua foto itu bergantian. Tapi Mas. Kamu mau anak kita nanti panggil apa? Apa ya? Darel terlihat berpikir. Jangan ayah bunda deh, bedain aja. Mami papi. Saran Meira. Boleh, pasti lucu. Tapi kesannya kurang manja, tapi boleh deh. Gimana sih kamu, jadinya apa? Mami papi. Kali ini Meira terlihat yakin dengan keputusannya. Tangan Meira masih setia memegang album foto yang dia beri judul, Meira dan Darel Love Journey, atau Perjalanan Cinta Meira dan Darel. Mas ini, lihat. Meira menunjuk satu foto mereka berdua mereka untuk pertama kalinya, setelah akad nikah yang terkesan sedikit memaksa. Hahaha. Darel tertawa nyaring melihat apa yang sedang ditunjuk istri. Apa yang lucu? Protes Meira karena merasa tidak ada yang perlu ditertawakan. Muka kamu, sayang. Muka terpaksa menikah, kelihatan banget kamu nggak senang, jawab Darel dengan nada mengejek. Oh ya jelas, aku memang nggak senang waktu itu. Merasa tertekan. Masih nggak ngangka aja diajak nikah mendadak. Terus sekarang. Senang nggak? Darel menggerakkan tangannya untuk merangkul bahu istrinya. Dengan sukarela wanita itu menyadarkan kepalanya di bahu Darel, tempat ternyaman yang pernah dia rasakan selama ini. Nggak tahu Mas, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking bahagianya. Darel mencubit ujung hidung Meira. Mas, kamu punya janji sama aku, kamu nggak lupa, kan? Meira melingkarkan lengannya di perut roti sobek milik Darel. Memeluk lelaki itu dengan gelagat manja, kepalanya mendongak menatap lelaki itu sambil menanti jawaban. Janji, apa ya? Aku hamil, kamu harus apa? Harus apa? Turutin ngidam kamu, kan? Gampang. Bukan, potong rambut, jangan pura-pura lupa. Menggunakan jari-jarinya, Meira menyingkirkan sebagian rambut Darel yang menutupi wajahnya. Biar makin ganteng. Jadi sekarang, aku masih kurang ganteng. Masih kurang, sahut Meira. Ayo Mas, nggak boleh ingkar janji loh. Iya, aku bakalan potong rambut. Dengan suara yang lemah, Darel mengiyakan permintaan istrinya. Demi Meira, demi istri tercinta yang sedang mengandung anaknya. Kapan? Tanya Meira, seakan terus mengejarnya untuk hal itu. Secepatnya. Janji. Iya, aku janji. Yes. Meira bersorak kegirangan, layaknya anak kecil yang baru saja dituruti permintaannya. Darel mengusap puncak kepala Meira karena gemas.
Malam itu, mereka seakan nostalgia sambil melihat foto-foto mereka berdua, yang sengaja Meira simpan sebagai kenangan. Bercerita tentang awal mula pertemuan mereka yang tak mengenakan. Meira menabrak mobil Darel karena sedang terburu-buru, dan di detik itu, Darel kembali menertawakan istrinya karena ingat tingkah Meira yang memalukan, menangis setelah membuat mobil kesayangannya tergores. Harusnya aku yang nangis karena mobil kesayangan aku kamu nodai, celetuk Darel. Aku kan panik, gimana cara gantinya? Aku tahu itu mobil mewah pasti mahal banget. Terus aja mas kamu tertawakan aku. Protes Meira. Iya. Aku paham, dan perlu kamu ingat sayang, sampai detik ini, kamu belum mengganti biaya kerugiannya. Darel memperingatkan, dengan nada sarkas. Dan harus kamu tahu, Mas, aku udah menggantinya dengan menyerahkan seluruh hidupku, padamu. Kata-kata mematikan dari Meira Amanda mengakibatkan hati seorang Darel Arsenio luluh lantah. Darel tidak membalasnya dengan kalimat, karena dia tak memiliki kemampuan akan hal itu, merangkai kata-kata manis, dia tidak memiliki bakat sama sekali. Darel membalas Meira dengan ini, sangat banyak perjuangan yang mereka lalui. Tamat.